Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianski Zaki Arisandi dengan NIM 2301010174. Perkenalkan, nama saya Hangbi Duanda Muhammadum dengan NIM 2301010060. Kenalkan, nama saya Christian dengan NIM 2301010070. Baik, kami dari kelompok Wanda Prime. Di sini kami ada proyek data logger, yaitu mengukur tegangan kipas angin menggunakan PWM 004T. Baik, tujuan dari proyek data logger ini adalah untuk memahami fungsi dan cara kerja dari sensor PZM 004T. Kita tidak tahu bagaimana fungsi dari sensor PZM 004T ini bagaimana. Kita bahkan tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya, fungsinya bagaimana, dan untuk apa sensor PZM 004T ini. Maka dibuatlah proyek data logger dengan sensor PZM 004T ini untuk mengetahui fungsi dan cara kerja dari sensor ini. Lalu masuk ke tujuan kedua, yaitu mengukur tegangan, arus, energi, frekuensi, dan power dari kipas angin. Poin utama dari tujuan kedua ini adalah untuk mengukur berapa tegangan yang dikeluarkan oleh kipas angin, berapa arusnya, berapa energinya, berapa frekuensinya, dan berapa power dari kipas angin ini. Sebelum diukur menggunakan PZM 004T, kita tidak akan mengetahui berapa tegangannya, arusnya, energinya, frekuensinya, dan power dari kipas angin itu sendiri. Oke, di sini deskripsi singkatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kipas angin adalah salah satu perangkat listrik yang sering digunakan untuk meningkatkan kenyamanan melalui sirkulasi udara. Ini menjadi solusi efektif untuk pendingin di berbagai lingkungan, seperti rumah tangga, perkantoran, dan industri. Tetapi perlu diperhatikan betapa efisiennya perangkat ini bekerja dan seberapa efisien kinerjanya saat beroperasi. Sensor PZM 004T dirancang untuk memantau konsumsi daya listrik, mengukur tegangan, arus, daya aktif, dan energi yang digunakan. Sensor ini dapat memberikan informasi penting tentang performa dan efisien energi kipas angin, serta dapat mengukur energi yang dibutuhkan kipas angin pada saat digunakan. Oke, jadi kita masuk di deskripsi sistem. Jadi yang pertama ada ESP32. ESP32 ini pada proyek kali ini berfungsi sebagai otak atau microcontroller untuk menjalankan sebuah proyek ini. Setelah itu ada OLED. OLED ini berguna untuk menampilkan data-data seperti tadi yang dijelaskan oleh Zaki, menampilkan arusnya, menampilkan powernya, serta faktor dayanya, serta frekuensinya. RTC ini untuk menampilkan waktu realnya atau waktu nyatanya. MicroSD ini untuk menyimpan data yang telah diambil. Sensor PJM ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tegangan tadi. Baik, di sini kita masuk diagram atau skematik dari program data logger. Di sini kita memakai OLED, microSD, ESP, sensor PJM 004T, colokan, CT, dan input pemasukan dari ESP. Di sini OLED, microSD terhubung dengan ESP dan outputnya dari PJM sensornya 004T ada terhubung AC dan untuk load untuk mendapat output tegangannya. Ini untuk bagian penjelasan implementasinya. Jadi data yang tadi dikumpulkan melalui microSD card tadi, satu dipasang di microSD card modul yang kemudian disimpan di microSD card yang dengan perintah datafile.print. Lalu file ditampilkan ke OLED dengan perintah display.print. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke kode programnya. Berikut adalah kode program yang kami gunakan. Nah, di sini kode program yang paling penting dan sangat penting adalah library dari kode program itu sendiri. Jika tidak ada library, maka kode program yang dijalankan akan error. Di sini kami total menggunakan 4 library, yaitu library microSD, sd.h dan spe.h.
dan library OLED yaitu wire.h, ada fluids JFX.h, ada fluid SSD 1306.h, dan yang terakhir ada PZM 04T V30 dan library RTC yaitu RTC Lib. Baik, langsung saja kita masuk ke BlockFi Setup. Serial.begin 115.200 ini fungsinya untuk memulai komunikasi baud rate dengan serial monitor pada baud rate 115.200. Lalu di sini ada wire begin dan RTC begin. Wire begin ini untuk memulai OLED dan RTC begin untuk memulai RTC. Lalu pada baris 34 sampai dengan baris 38 ini adalah program untuk menginisialisasi OLED. Lalu lanjut pada baris 40 sampai baris 48 ini adalah kode program untuk menginisialisasi RTC. Jika RTC tidak ditemukan atau tidak dipasang pada proyek data logger ini, maka tampilan yang keluar adalah couldn't find RTC dan tampilan yang tampil pada OLED adalah RTC error. Lanjut pada kode program, jika RTC berhasil ditemukan, maka akan keluar kalimat seperti berikut, yaitu monitoring daya kipas menggunakan PZM004T. Tampilan ini ditampilkan pada OLED dengan jeda 3 detik dan hanya akan tampil sekali karena berada di blok void setup. Lalu lanjut pada baris ke-73 sampai baris 79. Ini adalah kode program untuk menginisialisasi kartu microSD. Jika kartu microSD tidak ditemukan atau bahkan sudah rusak atau tidak bisa digunakan, maka yang keluar adalah sd.error yang ditampilkan pada OLED. Kita masuk kepada kolom void loop. Di sini dari baris 83 sampai dengan baris 86 ini berfungsi untuk mengatur waktu dari RTC. Nah, serial.print time string ini berfungsi untuk mencetak waktu dari RTC. Seperti ini. Di sini ada char time string 20 sn printf. Time string size of time string ini ukuran dari time string itu sendiri yaitu 20, array berukuran 20. Lalu ini serial.print untuk ditampilkan ke serial monitor. Nah, di sini ada display dari baris 89 sampai 92 ini untuk menampilkan waktu dari RTC tersebut. Waktu dari RTC ini berada pada posisi vertikal 10, akan menampilkan time string atau waktu dari RTC. Tutorial ya. Lanjut ke baris 95 sampai baris 100 adalah tipe data yang kami gunakan. Tipe data yang kami gunakan untuk voltage, current, power, energi, frekuensi, dan power factor di sini adalah float, yang dimana ini sangat penting karena tegangan, arus, energi, kekuatan, frekuensi itu angkanya itu bisa dikatakan bukan angka. Nah, karena untuk menampilkan angka yang penuh, kami menggunakan float agar terlihat berapa angka koma di belakangnya. Lanjut pada baris 103 sampai dengan baris 120 ini adalah kode program yang mana jika tegangannya bukan angka, maka yang dicetak adalah minus 59. Begitu juga untuk voltage, current, power, frekuensi, energi, dan power faktornya. Jika memang ini semua bukan angka, maka yang dicetak adalah 99, minus 99. Lalu lanjut pada baris 123, ini fungsinya untuk mencetak nilai dari tegangan, kemudian menampilkannya di serial monitor. Karena di sini serial.print ya. Serial.print voltage untuk tegangan, current untuk arus, power untuk kekuatan, energi untuk energinya atau KWH-nya, dan frekuensi ini untuk frekuensinya, dan PF ini untuk power faktornya. Lalu ini masuk ke bagian OLED. Nah, ini display, tampilan pada OLED display. Di sini misal ada voltage nih. Misal voltage yang keluar adalah 20 volt, maka yang keluar adalah voltage sama dengan 20. Begitu juga untuk current, misal currentnya 5, ya 5 ampere. Powernya begitu juga, energi, frekuensi. Nah, lalu ini lanjut ke yang terakhir, bagian baris terakhir adalah file untuk menambahkan data dari microSD. Nah, di sini data file sama dengan sd.open. Nah, dari baris yang saya ini adalah baris dari microSD ini. AC motor ini merupakan judul dari file yang ada di dalam microSD ini. Di sini kami menggunakan fungsi file garis bawah append karena ini berfungsi untuk menambahkan data lama, data baru dan bergabung ke dalam data lama. Karena jika kami menggunakan file garis bawah write, maka data lama kami akan terhapus dan tidak akan ada lagi di microSD.
Lanjut di sini data file.print time string ini untuk mencetak waktu dari LTC ke dalam micro SD. Begitu juga data file.print voltage ini untuk mencetak tegangan ke dalam micro SD. Begitu juga current, power, energi, frekuensi, dan power factor. Nah, jika semua ini berhasil, maka kalimat akan keluar di serial monitor adalah data sensor berhasil disimpan. Namun, jika salah satu kode programnya gagal di baris 157 sampai 175 ini gagal, maka kalimat yang ditampilkan di serial monitor adalah gagal membuka file. Di sini kami menggunakan jeda 2 detik untuk menampilkan data pada micro SD-nya, karena jika jedanya 1 detik maka akan terlalu cepat pengambilan datanya. Lalu pada baris 178 ini adalah penutupan atau pengakhiran void loop. Baik, itu saja kode program yang telah kami gunakan dan dapat saya jelaskan. Selanjutnya, dilanjutkan. Nah, ini ada demonstrasi pengambilan data. Berikut adalah demonstrasi pengambilan data pada hari pertama. Di sini kami mengukur data di Cosiando. Nah, ini seperti yang teman saya Christian bilang tadi. Oh, maaf. Nah, maaf, ini ada sudah. Nah, sini kode programnya telah diupload. Nah, di sini kami menghubungkan sensor PZM. Nah, ini kipas dicabut sebentar. Nah, ini tampilan dari PCB-nya, ini tampilan dari OLED-nya ditampilkan. Di sini kipasnya sudah dicolok ke colokan buat beban kipas angin ya. Nah, ini sudah berhasil, teman saya. Lanjut demonstrasi pengambilan data pada hari kedua. Jadi seperti biasa sebelum mengambil data saya mengupload kode program yang akan saya gunakan. Di sini uploadnya sudah berhasil. Nah, kemudian saya enable. Nah, di sini datanya berhasil disimpan ya. Nah, ini adalah tampilan pada OLED-nya. Nah, pada hari kedua ini dilakukan pada tanggal 28, yang mana tanggalnya sudah sesuai. Nah, lalu ini sudah saya pencet enable, maka dia akan mereset. Nah, oke, data berhasil. Oh, saya skip. Nah, ini. Oke, bisa real time. Lanjut demonstrasi pengambilan data pada hari ketiga. Nah, oke, seperti biasa saya upload. Nah, ini tampilan datanya yang sudah keluar ya guys. Pada tanggal 27. Pada tanggal 29, maaf. Nah, berikut datanya, ini PCB-nya. Oke, ini kipas angin ini sudah menyala dan PZM sudah dicolok dan bebannya juga sudah terhubung. Baik, berikut tadi adalah demonstrasi pengambilan datanya. Berikut adalah hasil pengujian. Ini adalah video dari hasil pengujian kami, bisa dilihat. Itu adalah serial monitornya. Sudah tertampil ya, kawan-kawan. Di sini juga ada tampilan OLED-nya sudah tertampil juga. Oke, berarti sudah sesuai. Ada nama saya tadi di situ. Oke. Baik, di sini kesimpulan untuk mengukur tegangan kipas angin, modul PZM 004T dapat mengukur berbagai parameter listrik seperti tegangan, arus, daya, dan energi yang dikonsumsi oleh kipas angin. Setelah dihubungkan antara sumber listrik dan kipas angin, modul ini akan memberikan informasi mengenai tegangan yang diterima oleh kipas angin dalam waktu nyata. Dengan hasil pengukuran akurat, modul ini memungkinkan untuk melacak pengguna energi dengan lebih baik dan lebih efisien. Baik, sekian presentasi dari kelompok Wanda Prime. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami bertiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.